Di Steven itu juga diajarkan bahwa kita itu cukup fokus pada apa yang memang kita ahli di situ, yang tidak itu kita bisa delegasikan, kita bisa kerjasamakan, bahkan bisa kita outsource-kan kepada pihak lain gitu loh. Kemarin saya ngobrol sama salah satu stafnya bahwa ketika PSBB 1 itu sepi, nggak ada orang sama sekali, nggak ada yang datang. Ada quotes-quotes yang mengatakan seberapa hebat hidupnya. Dia bilang ini, kalau tubuh saya mati, biarlah tubuh saya mati, tapi jangan biarkan negara saya mati. Kalau kamu takut, jangan lakukan. Tapi kalau kamu melakukannya, jangan takut. Hai, siang ini kita lagi mengunjungi Mongolian Culture Center. Ini ternyata ada di Tanjung Lesung. Untuk kemarin saya ketemu dengan teman saya, Pak Anton Teddy, yang dari TX Travel. Dan beliau nanyain, lo Parona kemana aja? Kok nggak tahu? Lah memang nggak tahu. Nah, di sini seru sekali ternyata ada Mongolian Culture Center. Katanya satu-satunya Mongolian Culture Center di Asia Tenggara. Asia Tenggara loh, seru banget loh. Nah, ini makanya kita mau ngelihat ya seperti apa. Dan sambil kita jalan-jalan, saya bakal cerita tentang sedikit apa yang saya tahu tentang Mongolian Culture Center. Jadi kalau misalnya, bukan tentang Culture Center, tapi tentang bangsa Mongol. Jadi tentu saja tokoh yang paling terkenal dari bangsa Mongol adalah Genghis Khan, Kubilai Khan gitu ya. Jadi ini adalah patungnya, patung dari Genghis Khan. Tahun 1162 sampai 1227. Jadi kalau misalnya ada yang tahu gitu ya Genghis Khan bentuknya seperti apa, saya tidak yakin. Karena Genghis Khan sendiri ketika sudah dikuburkan gitu ya, tidak ada yang tahu kuburannya di mana gitu loh. Mereka itu kan adalah bangsa nomads, bangsa yang selalu berkuda, kemampuan berkudanya dianggap luar biasa. Dan ketika mau dikuburkan pun dikuburkan dengan sangat rahasia gitu. Orang tidak ada boleh tahu lokasinya di mana. Dan ini adalah salah satu bangsa yang luar biasa. Banyak orang mungkin menyangka bahwa bangsa Mongol ini di bawah Genghis Khan ini adalah bangsa yang cuma bangsa yang menjajah. Padahal tidak seperti itu gitu loh. Genghis Khan sendiri ketika dia berekspansi kemana-mana, daerah ekspansi itu sangat besar, luar biasa. Jadi daerahnya tuh benar-benar luar biasa, bahkan jauh melebihi banyak negara. Bahkan dibandingkan sama negara-negara yang ada sekarang, dibandingkan juga dengan kekuasaan Alexander the Great, kalau tidak salah lebih besar kekuasaannya beliau. Benar-benar luas sekali kekuasaannya. Daerah kekuasaannya sangat luas, dan juga tadi saya ceritakan bahwa tidak ada yang tahu kuburannya di mana. Dan ketika mereka membangun kebudayaannya adalah kebudayaan luar biasa. Jadi Genghis Khan itu adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Beliau memang sangat ahli membuat kebudayaan, dan kebudayaannya juga modern, kota-kotanya juga modern, sistem keadilan juga modern. Jadi Genghis Khan sendiri juga dulunya adalah seorang yang memang berasal dari tidak siapa-siapa, dari anak jalanan gitu ya. Dan beliau membangun karirnya luar biasa. Dan Genghis Khan ini seperti saya bilang, dia bukan cuma merampok, dia bukan cuma membunuh daerah jajahannya, enggak, tapi dia justru mengembangkan gitu ya. Jadi bagi daerah yang sudah diakuisisi itu malah dikembangkan. Kalau bisa masuknya juga secara damai, kalau tidak bisa ya terpaksa secara ini ya. Tapi kalau bisa mereka masuk secara damai, dan mereka mengembangkan sekali, mereka malah membangun dan mengembangkan. Itu makanya daerah kekuasaannya bisa begitu besar. Tidak mungkin bisa mempunyai daerah kekuasaan yang sebegitu besar kalau seandainya dia tidak mempunyai kebijaksanaan yang bagus. Pasti begitu banyak pemberontakan di mana-mana gitu ya. Tapi karena mereka merasa happy, mereka merasa senang berada di bawah kekuasaan Genghis Khan gitu ya. Itu makanya daerahnya bisa jadi begitu luar biasa. Nah, ini adalah salah satu fakta-fakta menarik yang ada tentang Mongolian culture gitu ya. Dan ini adalah salah satu bangsa yang luar biasa. Tadi kita bersyukur bisa ketemu sama Kulan juga. Nanti saya bakal cerita lagi sambil kita nikmatin Mongolian Culture Center ini seperti apa ya. Ada quotes-quotes yang mengatakan seberapa hebat hidupnya. Dia bilang ini, kalau tubuh saya mati, biarlah tubuh saya mati, tapi jangan biarkan negara saya mati. Kalau kamu takut, jangan lakukan. Tapi kalau kamu melakukannya, jangan takut. Satu panah bisa dipatahkan, tapi kalau banyak panah tidak bisa dihancurkan. Seorang leader tidak akan pernah bisa bahagia sampai rakyatnya bahagia. Tidak ada bagusnya sesuatu sampai dia selesai. Nah, inilah quotes-quotes tentang
Genghis Khan yang luar biasa. Kita belajar banyak dari beliau. Nah, ini dia tendanya. Kita lihat bagaimana tenda Mongol itu dalamnya itu seperti apa. Iya, ini dia. Ini saya rasa ini perapian ini tengah-tengah ini ya. Nah, ini tempat pemimpinnya. Wah. Ini saya yakin dulu nggak ada majalah ya. Tuh, anak-anak Mongol belajar memanah. Sejak dulu mereka sudah bisa memanah, sudah pasti. Bangsa yang luar biasa. Ini uang-uangnya. Pasti banyak gambar kuda, sudah pasti. Wow, luar biasa pria-pria Mongol. Wow. Wah, ini bajunya. Oh, ini cara mengunjungi Mongol. Jadi kasih paspor, kasih fotonya, terus invitation untuk buat visanya. Bisa pakai Garuda, Air China dan yang lain-lain. Mongolian weather, dia bilang kadang-kadang windy, kadang-kadang stormy, anginnya bisa kenceng. Summer adalah waktu yang paling tepat untuk mengunjungi Mongolia. Palace. Wah, seperti biasa kalau masuk harus nunduk. Hup. Wow, lucu sekali. Tinggal di tenda seperti ini. Wow, fotonya bagus. Di tengah gurun ada camel, Milky Way-nya luar biasa bintang-bintangnya. Kemarin saya ngobrol sama salah satu staffnya bahwa ketika PSBB 1 itu sepi, nggak ada orang sama sekali, nggak ada yang datang. Dan ketika PSBB diangkat itu mulai ramai. Dan ketika PSBB kedua ini dilaksanakan, hancur lagi. Sebenarnya mereka nggak terlalu berdampak, tapi karena ekonomi berdampak, uang orang juga berkurang, akhirnya ya terjadi seperti ini. Dan kita sungguh-sungguh berharap bahwa ini bisa segera selesai. Pasti tidak gampang untuk bisa menyelesaikan krisis ekonomi ini ya. Bahkan tahun 2021 ketika vaksin sudah mulai banyak ada di mana-mana, belum tentu ekonomi bisa segera bergairah. Pasti juga butuh banyak perjuangan, butuh waktu lama untuk membangun. Dalam dunia saham, dalam dunia trading ada yang namanya kan ada bullish market sama bearish market. Bagian trader udah pasti tahu. Bullish itu adalah market yang naik gitu ya. Jadi bull itu kan seperti banteng, itu nyeruduknya ke atas, vuk nyeruduk gitu ya. Itu makanya disebutkan bull. Nah, ada yang namanya bearish market, yaitu bear, beruang. Kenapa dinamakan bear? Karena katanya kalau beruang itu nyakar ke bawah, zek gitu ya. Nah, market crash, kondisi ekonomi ketika crash, jatuhnya langsung bam gitu, langsung cepat sekali. Tapi kalau mau naikinnya pasti pelan. Harga juga kayak gitu, kalau harga jatuh separuh mati naikinnya gitu ya. Harga-harga saham gitu, tuh naiknya pelan, lambat gitu. Tapi kalau udah jatuhnya cepet banget, turunnya luar biasa cepat. Nah, kita sama-sama berdoa ya, sama-sama bukan cuma berdoa gitu ya, karena saya nggak suka sama orang yang cuma berdoa. Dan apalagi kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa Pak, rezeki itu sudah diatur sama Allah. Saya kesel banget gitu ya, karena rezeki itu ada gini loh, kita nggak bisa semua nyalakan sama Allah, ini sudah ininya gitu ya. Kita tetap harus berjuang, kita berjuang sekeras-kerasnya. Nanti hasilnya dikabulkan sama Allah atau enggak itu ini. Tapi jangan sampai peribahasa itu menjadi alasan untuk tidak berjuang. Udah, nggak usah terlalu ngoyo, rezeki sudah ada yang atur, udah gitu. Saya kesel banget sama peribahasa yang satu itu gitu loh. Itu menurut saya itu adalah excuse, itu adalah pembelaan untuk tidak bekerja, itu adalah excuse untuk tidak mau berjuang. Kalau dibilang udahlah, ini sudah ada yang ngatur, sudah ada jalannya, pret gitu ya. Saya selalu kesel banget. Yang namanya rezeki tetap harus diusahakan. Yang namanya rezeki itu tuh
Rezeki itu kan simpel. Rezeki itu apa sih? Rezeki itu artinya memberikan begitu banyak kepada orang lain. Saat kita memberikan begitu banyak sama orang lain juga akan memberikan begitu banyak sama kita. Nah, kalau misalnya kita masih miskin, masih belum ada apa-apa, artinya apa? Artinya kita memang belum banyak memberikan sama orang lain, makanya pantas miskin. Kalau kita memberikan banyak manfaat sama orang lain, kita banyak menolong orang lain, maka kita pasti kaya raya. Jadi orang-orang yang sukses adalah orang yang begitu banyak menolong orang lain. Karena kalau misalnya kita miskin, kita tidak bisa gaji siapa-siapa, kita tidak bisa nolongin siapa-siapa. Tapi kalau misalnya kita sukses, usaha kita besar, begitu banyak orang yang bisa kita hidupi, begitu banyak orang yang kita selamatkan, keluarganya begitu banyak, dan itu yang bahkan baru jadi berkah gitu ya. Itu makanya jangan lagi gitu ya. Saran saya jangan lagi pakai peribahasa bahwa ini semua sudah ada jalannya, nggak usah usaha terlalu keras, pret, ya. Tetap Anda harus berusaha. Usaha itu di tangan kita, hasilnya itu di tangan Tuhan, ya. Tetap kita berusaha, tetap kita maju. Siap? Kemarin ini masa-masa lagi susah-susah banget gitu ya. Ada orang yang sudah menjadi karyawan selama bertahun-tahun dan Belasan puluhan tahun. mungkin belasan puluhan tahun gitu ya. Dan akhirnya mereka tuh terpaksa harus kehilangan pekerjaan. Iya, Pasti betul, tidak banyak PHK, betul. Nah, pasti tidak gampang sama sekali gitu ya. Dan bagi orang-orang yang tidak terbiasa untuk membangun bisnis gitu ya, kita tidak bisa juga memaksa mereka, ayo buka bisnis, apalagi buka bisnis di saat yang paling susah-susahnya gitu ya. Di saat semua industri lagi down, di saat uang lagi tidak ada apa-apa gitu ya. Benar-benar Nah, banget. dan kalau misalnya mereka harus memaksa untuk mendapatkan pekerjaan apa saja gitu ya, itu mungkin akan double siksaannya gitu ya. Bu Reni, ada nggak ya saran apa yang harus mereka lakukan ketika mereka sudah kehilangan pekerjaan? Dan apakah pekerjaan seperti apa sih yang sebaiknya mereka cari lagi, atau mereka harus seperti apa sebaiknya? Kalau dari saya, kalau kasus seperti ini, yang pertama kali mesti dilakukan itu adalah acceptance dulu ya, menerima. Karena ada begitu banyak seperti yang dikatakan Pak Ronald, orang-orang yang sudah sekian lama berada di dalam suasana hidup yang nyaman lah ibaratnya ya, ada kepastian gaji, penghasilan, kesejahteraan, terus tiba-tiba kayak mimpi buruk lah, hilang semuanya gitu, dan nggak siap selanjutnya bagaimana gitu. Jadi yang pertama itu memang acceptance, penerimaan dulu. Jadi memang segala sesuatunya itu mungkin terjadi, tidak ada sesuatu yang sudah bakal langgeng aja deh gitu. Jadi baik yang punya usaha maupun yang karyawan, sebenarnya semua itu kita tuh nggak ada yang pasti gitu kan di dunia ini. Itu yang pertama gitu. Nah, karena kedua, ketika sudah bisa menerima, maka jadi bisa berpikir, dan berpikirnya itu kita juga mesti realistis ya, nggak bisa terus kalau kita ngeliat kayaknya temen tuh usaha kok sukses gampang aja, terus mau ikutan juga, ternyata kok jadi boncos, uangnya sudah masuk ke modal tapi kok ternyata usahanya nggak jalan gitu. Itu juga banyak gitu. Tapi saya tertarik dengan kata-kata penerimaan tadi, karena penerimaan ini ada satu hal yang sangat bagus. Saya kemarin membaca adalah pilot dari Malaysia yang bahkan menjadi food panda, jadi dia tukang antar Grab gitu ya, kayak GoFood jadi delivery gitu kan. Jadi itu kan delivery awalnya dia harus menerima dulu. Dan dia bukan cuma menerima bahwa dia kehilangan pekerjaan, tapi dia juga selanjutnya belum tentu bisa melakukan dengan lifestyle yang sama, dengan pendapatan yang sama sekali. gitu ya. Dan ini mungkin yang harus dia terima gitu ya. Dan ketika dia harus mencari pekerjaan lagi gitu ya, ada nggak sih tips bagaimana caranya supaya dia kali ini ketika gini, kadang-kadang ada banyak orang yang sudah kerja tuh selama berpuluh-puluh tahun tapi hasilnya gitu-gitu aja gitu loh. Betul banget. Nah, ada nggak caranya supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang ini benar-benar gue banget sehingga dia jauh lebih semangat? Nah, ini saya baru mau jelasin lagi ya. Jadi setelah penerimaan tadi, kita kan juga harus memikirkan strategi yang tepat, yang saya bilang tadi loh. Nggak mungkin terus kita tuh ujuk-ujuk langsung usaha tanpa kita tahu kita tuh cocok nggak sih sebenarnya gitu. Bener sih, nggak ada yang namanya ini tuh bakat keturunan atau enggak jadi pengusaha atau jadi karyawan gitu tuh nggak ada. Tetapi masing-masing dari kita tuh memang sudah punya keahlian masing-masing yang sudah bekal dari Tuhan lah ibaratnya gitu. Nah, cuman baru sebagian kecil saja orang yang paham betul hal itu, terus mereka menggunakannya sehingga mereka itu bisa meraih kesuksesan tuh dengan cara yang lebih gampang, lebih cepat gitu ya. Sebagian besar orang itu belum aware, belum belum menyadari bahwa ini nih penting nih, poin penting untuk mengerti bahwa apa sih sebenarnya yang paling cocok untuk dia kerjakan. Nah, ini ada satu saran ini, tapi saran ini
Ya ini opsional ya bagi Anda yang mau gitu, karena ini tuh saran sudah proven, sudah terbukti selama belasan tahun, terbukti membantu orang banyak Pak untuk menemukan cara tercepat lah untuk menemukan jalan hidup yang paling gampang buat dia tuh seperti apa, sesuai dirinya tuh memang bakatnya seperti apa. Nah itu ada satu metode yang namanya metode Stephen. Ini dijelasin kemarin yang dijelasin panjang lebar kemarin ya. Gitu. No, kenapa sih kok lagi kayak gini duitnya malah bukannya dipakai modal usaha dulu, kok malah tes Stephen dulu tuh buat apa? Nah masalahnya kita tuh kalau coba-coba itu tuh terlalu banyak biaya yang mesti kita keluarkan. Biaya salah, trial error, waktu juga termasuk resource yang kita harus kehilangan waktu uji coba juga gitu, dan hasilnya juga belum tentu. Why not kita luangkan dulu untuk kita tahu banget dulu arah mana yang cocok buat kita, baru kita melangkah ke sana. Jadi itu udah lebih cepat dan lebih gampang lagi, kitanya juga happy ngejalaninnya gitu sih Pak. Yes, saya sendiri juga ketika sudah mendapatkan tes dari Stephen, dari Bu Reni gitu ya, saya banyak berpikir gitu ya dengan kemampuan saya sebagai seorang thinking extrovert setelah dianalisa gitu ya. Ke bisnis gimana gitu ya? Saya justru jauh lebih banyak tuh jangan maju ke pelayanan customer gitu. Walaupun saya ngajarkan seks itu service excellence gitu ya. Betul, tapi saya lebih banyak nggak usah maju ke situ gitu. Lebih bagus saya tuh ketika saya banyak membuat konsep bisnis gitu ya. Betul. Apa yang bagi orang tuh nggak kelihatan, disuruh berminggu-minggu, berbulan-bulan mungkin nggak jadi gitu. Rumit banget gitu. Rumit banget gitu. Gitu. Bagi saya dalam hitungan menit, dalam waktu kurang dari setengah jam, saya bisa membuatnya dengan jauh lebih cepat, jadi jauh lebih bagus. Nah itu jadi saya pun merasa jauh lebih happy gitu ya, sehingga bagian seperti itu saya bisa alihkan ke orang lain. Betul. Saya bisa minta orang lain. Nah, makanya di Stephen itu juga diajarkan bahwa kita itu cukup fokus pada apa yang memang kita ahli di situ. Yang tidak itu kita bisa delegasikan, kita bisa kerjasamakan, bahkan bisa kita outsourcekan kepada pihak lain gitu loh, supaya pekerjaan kita jauh lebih efektif. Seperti yang disampaikan Pak Ronald tuh kebetulan thinking extrovert ya hasil Stephen-nya. Nah, thinking extrovert itu memang jago mensimpelkan sesuatu. Makanya ya sudah fokus di situ aja, membuat satu strategi bisnis, SOP-nya dibikin bagus. Nah setelah bisa simple, bagus, bisa duplikasi dengan cepat, maka bisnis itu bisa cepat berkembang dan bisa ekspansi kemana-mana. Nah saya juga sarankan begitu kepada Pak Ronald, jangan fokus kepada hal lain tapi fokus ada di sana aja gitu. Yang lain biar orang lain yang ngerjain gitu kan. Dan kalau misalnya mau tes Stephen, monggo nanti sama Bu Reni, Instagramnya Bu Reni gitu ya. Ikut sama kita DM, holiday sama kita, bisa DM gitu ya sama kita. Ikut holiday sama kita, Anda bisa dites, Anda juga bisa di mentoring sama-sama. Ditunggu ya buat Anda yang pengen dapat pencerahan shortcut cepat, kita tes Stephen. Yes. Oke? Hubungi beliau lewat Instagramnya. Oke? Sekarang kita sudah di perjalanan pulang, ternyata cepet banget. Kita sudah bentar lagi sampai Jakarta. Yay, back to reality, back to Jakarta. Ya, terus mau ngapain setelah pulang nih? Pastinya kembali menekuni bisnis roti dan melaksanakan sesuai saran-saran Pak Ronald dan Bu Reni. Yaitu adalah untuk roti kukus memperbanyak dapurnya, memberikan manfaat kepada lebih banyak orang, terus juga mengembangkan bisnis sesuai dengan kelebihan yang kita punya, sesuai yang berdasarkan hasil tes Stephen ya, dan saran yang sudah diberikan ya. Betul. Gimana Pak Ronald? Oke, saya minta maaf ya. Saya belum sempat share tentang bagaimana kalau Anda punya modal kecil, misalnya cuma 500.000 atau 1 juta Apa yang gitu. bisa dilakukan dengan Apa yang bisa dilakukan dengan uang segitu? Bisa nggak jadi uang, bisa nggak punya pekerjaan Bisa jadi bisnis. bisa jadi bisnis sendiri, punya pekerjaan yang tidak terlalu banyak makan waktu, bisa atau enggak? Bisa, tapi nanti ya kalau perlu saya buatin satu buah video khusus tentang itu dan saya kasih judul tentang itu khusus. Nanti kita tagih janjinya. Oke. Dan semoga video ini bermanfaat. Thank you sudah nonton. Kalau Anda suka, like, comment, subscribe, dan share sama teman-teman yang kira-kira membutuhkan video ini. Iya, dan leave komen ya buat yang nanya-nanya atau penasaran dengan yang kita sampaikan. Kita tunggu. Oke, salam dahsyat buat Anda. Ya. Kita pengen cerita perbandingan service antara satu buah hotel bintang 5 dengan satu buah BUMN. Oke, begitu diperiksa satu lagi, gitu dicek satu lagi, ternyata memang ditemukan debunya luar biasa. Debunya banyak banget. Terpaksa saya nyari dulu dipakai HP. Dicari dulu di Google berapa nomor telepon dari hotel ini, terus saya bilangin, halo, saya dari kamar sekian. Harus ngotot sampai akhir saya harus saya bilang, saya mau ngomong sama MOD kamu, tolong disambungkan sekarang juga.
yang ini yang membuat kenapa service-nya akhirnya jadi begitu buruk.